Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dalam program Kajian Hati bersama Ustadz Hilman Fauzi dan saya Fairuz Arafik yang akan menemani para jamaah yang ada di sini dan pemirsa di rumah. Dengan tema kita kali ini, iman yang berlari tanpa arah. Jauhkan damai dari hati yang lelah. Silakan Ustadz. Baik, Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, iman yang berlari tanpa arah, jauhkan damai dari hati yang lelah. Iman itu naik turun. Al-imanu yazidu wa yankus. Al-imanu yazidu bitta'ah wal imanu yankusu bil maksiyat. Iman itu naik dengan ketaatan dan iman itu turun dengan kemaksiatan. Orang yang beriman adalah orang yang senantiasa menghadirkan amal ibadah terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makin tinggi imannya, makin bertambah ilmunya. Makin bertambah ilmunya, makin baik ibadahnya. Makin baik ibadahnya, makin banyak amal solehnya. Dan makin banyak amal solehnya, makin indah akhlaknya. Ujung dari iman yang baik, maka akan tercermin pada akhlak yang indah. Tapi mohon maaf, di dalam ibadah, di dalam amal soleh, pentingnya ilmu sebagai landasan utama. Karena kalau tidak ada ilmu, khawatir nanti masuk kategori gulu. Apa itu gulu? Gulu itu artinya berlebihan dalam urusan agama tapi tanpa pakai ilmu. Zaman dulu banyak orang yang gulu dalam ibadah. Contoh, sholat malam tanpa tidur. Malam sholat. Gulu atau tidak? Gulu berlebihan. Zaman dulu ada puasa terus tanpa berbuka. Menyiksa tidak? Menyiksa itu gulu. Tidak ada tuntunannya dalam agama. Agama tidak mengajarkan kita seperti itu. Ada aturan, ada nilai, ada rambu-rambu yang memang harus kita jaga. Bukan berarti aturan itu menyiksa. Tapi aturan itu menuntun kita untuk menemukan ketenangan dan kedamaian dari ibadah yang kita hadirkan. Contoh, puasa kalau tanpa berbuka salah atau tidak? Salah. Zolim terhadap tubuh kita. Betul? Zolim terhadap hak di dalam diri kita. Maka ada waktu sahurnya, ada waktu bukanya, waktunya jelas. Itu menunjukkan bahwa agama ini dihadirkan memang perintahnya. Tapi Allah juga hadirkan bagaimana aturannya. Bunda sayang, pemirsa Trans TV, coba tanyakan. Kalau dari ibadah kita selama ini ngerasa tidak tenang, ngerasa tidak damai, mungkin ada yang salah dengan apa yang kita hadirkan. Bunda belajar agama harusnya tenang. Bunda memahami ilmu agama harusnya damai. Jadi mohon maaf kalau bunda setelah kajian malah sibuk membenci orang lain. Setelah kajian malah sibuk menghina orang lain. Setelah kajian kadang merasa lebih baik dibanding orang lain. Coba tanyakan, mungkin ada yang salah dengan apa yang kita hadirkan. Karena Islam bermakna teduh. Islam bermakna damai. Islam bermakna sejuk. Islam bermakna tenang. Apapun yang Islam hadirkan harus membawa ketenangan, harus membawa kesejukan, dan harus membawa kedamaian. Maka bulan Ramadan Allah hadirkan kepada kita untuk bisa mengantarkan ketenangan dalam ibadah kita. Amin ya Rabbal Alamin.
kajian hati. Sebelumnya kita berikan kesempatan dulu, di sini sudah ada pasangan yang Masya Allah, tabarakallah luar biasa, ada Rizky dan Azana di sini. Yang kita lihat ya pokoknya selalu romantis, manis banget, tenang banget hidupnya. Apa kabarnya hari ini Azana, Rizky? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik. Kira-kira ada cerita apa nih yang bisa dibagikan kepada kami semua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Sedikit cerita tentang perjalanan cinta kita berdua. Jadi awalnya itu kita itu kenal karena ada satu proyek FTV ya waktu sinetron. Jadi mau nggak mau setiap hari memang ketemu di lokasi gitu. Posisinya waktu itu emang sama-sama single ya, sama-sama gak punya pacar. Cuma kayak apa ya, hubungan kita tuh tiba-tiba terus Serba lah. tiba-tiba Pak Ustadz. Jadi kayak aku gak pernah niat deketin dia. Bahkan waktu itu aku sempat benci sama dia karena dia tuh menurut aku cowok yang terlalu jahil. Sementara aku tuh gak suka kayak terlalu, cewek kan risih ya Pak Ustadz kalau terlalu kayak bercandain gitu kan. Dalam hati gini, ih rese banget sih ini laki. Nanti siapa sih yang jadi istrinya, pasti kesel. Saya jadi istrinya. Terus dia selalu kayak, apa sih, jadi kayak dia taunya kan aku tuh sama cewek tuh kayak banyak ceweknya nih. Apalagi banyak omongan orang kan. Sampai akhirnya kita lumayan sering komunikasi. Tapi gak begitu intens. Sampai akhirnya dia bilang yang aku kangen, dia kangen aku. Dan akhirnya di situ aku justru malah kayak ngerasa, wah nih cowok mau mainin aku aja kali ini. Karena banyak yang ngasih tahu kayak, jangan playboy kayak gitu-gitu Iya, banyak yang ngomporin aku juga pada saat waktu itu. Dan ternyata yang bikin aku suka sama Azana itu karena mungkin aku deketin, mungkin banyak ini ya, tanpa perlu deketin cewek juga deket kok dulu. Nah dia nih laga lain gitu loh. Jadi aku baru gini doang Pak Ustadz nih, aku baru liatin kan. Apa lu? Dia udah gitu. Itu yang bikin aku jadi kayak, ih lucu ya kayak gitu. Tertantang. Terus pada akhirnya siapa yang pertama kali datang ke orang tua? Oh aku, jadi gimana ceritanya? Jadi pas lagi, kita belum pacaran lagi, itu masih udah mulai dekat lah, Aku anterin pulang pertama kali, ketemulah sama papanya gitu kan. Ketemu sama papanya, aku gini-gini nih kayak biasa gitu ya. Tapi bapaknya tuh jutek banget. Aku dicuekin lah, jadi kayak mungkin namanya orang tua laki dari perempuan, itu pasti kan kayak lebih apa ya, jaga wibawa lah. Jaga wibawa dan siapa nih cowok gitu kan. Sampai kan tiba-tiba kita jadian lah ya, pacaran ya. Sampai pacaran 5 tahunan lah. Aku telepon malam-malam. Aku telepon, aku ke rumah kamu ya tanggal segini. Dia selalu gak percaya, jadi dia tuh selalu gak percaya kayak masa sih ini cowok bener kayak gitu. Di pernikahan itu kan pasti ada namanya fase apa ya, dingin lah Pak Ustadz ya. Jadi kayak aku pernah di saat kayak misalnya aku lagi sibuk, dia udah sibuk juga dengan kerjaan dia, dengan urusan rumahnya dia. Ya kita adalah jarang komunikasi apa gimana tuh pasti ada lah. Itu kan dinginnya rumah tangga seperti itu kan. Sampai akhirnya aku deep talk, kita pernah berantem, kamu ngomong gini ya, kamu gak sayang sama aku ya? Terus dia ngomong gini, iya aku gak sayang sama kamu. Ya namanya juga perempuan ya Pak Ustadz, kalau emosi tuh ini sama ini tuh suka gak sinkron Ya, gitu loh. Itu benar lagi emosi aja pada saat itu. Ya. Dan dia terimanya ya serius karena dia yang ngedengar kan. Udah habis itu kita deep talk. Kalau boleh tahu, apa yang Kak Azana khawatirkan dari Kak Rizky? Dia tuh selalu ngomong kayak, jangan kamu duluan yang pergi, biar aku aja. Aku gak bisa tuh Pak Ustadz kalau dia lagi ngomong kayak gitu. Karena jujur aku butuh dia banget. Dia tuh Masya Allah banget Pak Ustadz. Aku tuh bener-bener ngerasa kayak disayang banget Pak Ustadz. Makasih ya. Waktu itu kenapa aku kayak, udah aku mau sama ini aja, aku mau pilih Azana. Karena aku gak pernah punya hubungan setenang ini. Aku gak pernah punya pasangan yang bisa ngebawa kebaikan, banyak hal kebaikan lah. Jadi bukan dia yang banyak belajar ke aku sebenarnya. Aku banyak belajar ke dia, oh kayak gini ya. Aku cuma ingin sekali seumur hidup dalam hidup aku menikah. Makanya ketika aku sudah menikah pun
aku nggak akan pernah jadi orang yang macem-macem lagi. Aku bilang gitu. Aku akan lurus untuk kamu, untuk kita, untuk keluarga. Aku selalu kayak gitu. Mungkin kalau kata-kata aku pernah nyakitin kamu, terus mungkin ya itu Pak Ustadz, aku tuh orangnya nggak bisa yang kayak gitu-gitu banget dulu. Maksudnya nggak yang, aku tuh lebih ke aksi. Jadi sejak itu mungkin emang aku belajar lebih nunjukin itu semua ke dia, biar dia juga nyaman gitu. Aku tuh jadi lebih jadi baru tahu, oh begini ya rasanya dicintain sama anak. Terus aku jadi tahu yang namanya jadi orang tua tuh ya berkorban tuh seperti ini untuk anak. Jadi banyak hal lah yang jadi yang kayak yang dulunya mungkin aku egois apa segala macam, itu ngerubah semuanya hidup aku sama Azana. Karena kita udah punya anak nih, kita jadi panutan untuk mereka. Terus juga kita jadi bisa ngontrol emosi. Berdua. Dan sekarang anak-anaknya putri dua-duanya. Putri dua-duanya. Perempuan. Katanya dengar-dengar Kak Rizky mau anak laki-laki. Pengen Pak Ustadz, pengen dong. Biar ada teman sholat Jumat Pak Ustadz. Biar Alasannya sama itu. kayak aku 3 jadinya. Iya 3. Boleh dong. Boleh. Tapi gimana? Mungkin atau gimana? Katanya ada riwayat. Preeklamsi. Iya, preeklamsi. Iya, jadi kalau nanti mau program punya anak, aku harus cek dulu sih Pak Ustadz. Dokter udah pernah wanti-wanti itu, gitu. Karena waktu itu lumayan menegangkan juga sih proses melahirkan 2 anak itu. Jadi ya jalanin aja, tapi aku selalu doa semoga juga dia diberikan kesehatan, aku diberikan kesehatan. Bisa urus anak sampai pada besar gitu. Aku selalu bilang kayak kalau emang yang gak ada umur di antara kita, ya aku duluan aja lah. Aku selalu bilang kayak gitu. Karena aku tuh gak bisa Pak Ustadz tanpa dia. Jadi kayak apalagi pas udah ngerasain pernikahan sejauh ini gitu ya. Kayak apa-apa tuh aku perlunya dia gitu loh. Kalau emang mau diangkat, mau diambil duluan aku aja lah. Jangan. Gitu, aku selalu kayak gitu, aku duluan aja jangan kamu ya gitu. Aku cuma pengen bilang kalau aku sayang banget sama kamu, sama anak-anak. Aku pengen kita berdua terus kayak gini. Dan aku juga pengen kita berdua sampai surganya Allah nanti. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Bunda. Pertama, tentang cinta di rumah tangga. Cinta itu ibarat tanaman. Tanaman itu kalau mau subur, kalau mau daunnya hijau, rantingnya bagus, buahnya manis, harus sering-sering disiram. Betul? Begitu juga dengan cinta di rumah tangga. Cinta di rumah tangga itu tidak lantas berjalan seperti itu saja. Harus disiram, harus dipupuk, dan harus dikuatkan dengan kebersamaan. Karena kalau tidak, pasti ketemu titik jenuhnya. Kalau tidak, pasti ketemu titik di mana kita dengan pasangan hilang kepercayaan itu. Hilang saling percaya. Dan kalau percayanya sudah hilang, respeknya hilang, maka rasanya sulit menemukan kebahagiaan di rumah tangga. Bagaimana cara menanamnya? 1, sesibuk apapun kita, sempatkan punya waktu bersama dengan pasangan. Kalau bahasa anak sekarang itu quality time. Ustadz, anak saya udah 8. Gimana? Bisa? Bisa tidak? Bisa. Kadang pertanyaannya kitanya mau atau tidak. Jadi memahami romantis jangan terlalu berlebihan. Karena romantisnya seorang pasangan justru boleh jadi
saat istrinya membangunkan suaminya di sepertiga malam, kemudian mengajak tahajud berjamaah, itu romantis atau tidak? Atau saat suaminya menggandeng tangan istrinya, sayang, malam ini kita ikut kajian yuk. Berangkat ke masjid bersama, romantis bukan? Sederhana, tapi betul? Pasangan bikin salah sekali, diingatnya luar biasa. Dibanding kebaikan yang banyak, betul? Sok Aa tanya, suami bunda punya kelebihan tidak? Punya kekurangan? Banyakkan kelebihan apa kekurangan? Faktanya lebih banyak kelebihannya. Tapi yang mudah diingat oleh bunda dan disimpan di hati bunda apa? Kekurangannya. Maka sekarang belajar ya untuk mengingat kebaikan sampai kita tidak punya ruang untuk menyimpan keburukan pasangan. Ustadz, apa makna sakinah mawaddah warohmah? Samawa itu anugerah dari Allah. Jadi yang ngasih sakinah mawaddah itu siapa? Allah. Perhatikan surat Ar-Rum ayat 21. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, Allah menciptakan pasangan untuk kamu sekalian agar kamu sakinah mawaddah warohmah. Perhatikan. Yang ngasih sakinah mawaddah warohmah siapa? Allah. Di awal ayatnya dibuka dengan kalimat wa min ayatihi, dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah. Berarti rumusnya, Kak Rizky, Kak Azana, kalau rumah tangga mau menemukan samawa sesungguhnya, jangan pernah jauh dari Allah. Itu poinnya. Ngejar sakinah, mawaddah warohmah dengan harta? Enggak. Karena faktanya banyak orang kaya tapi tidak menemukan kebahagiaan di rumah tangga. Betul? Ngejar samawa dengan pangkat jabatan? Enggak. Ngejar samawa dengan popularitas? Enggak. Kadang tidak sedikit orang yang sudah populer, terkenal, sukses, kadang lupa sama pasangan. Betul? Rumah tangga itu, Kak Rizky, Kak Azana, seperti segitiga. Di tengahnya Allah, di samping pojok kanannya suami, di samping pojok kirinya istri. Kalau suami istri dua-duanya mendekat ke Allah, maka nanti Allah satukan hatinya. Tapi kalau pasangan itu menjauh dari Allah, kadang ujian berat yang datang dalam hidupnya tidak membuat dia tegar, tidak membuat dia bertahan. Kenapa? Karena lemahnya iman dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mohon maaf, yang membuat rumah tangga tidak bahagia bukan karena kurangnya cinta, tapi karena kurangnya iman kepada Allah semata. Kurangnya ilmu yang bertumbuh, kurangnya amal yang bertambah, dan kurangnya iman untuk dipupuk terus bersama dengan pasangan. Kak Rizky, Aa nitip ada satu doa yang bisa para suami bacakan agar rumah tangganya dijaga dalam kebaikan. Boleh kita baca? Boleh. Angkat kedua telapak tangan. Ini doanya Nabi Ibrahim, bagus sekali. Aa tidak pernah lepas baca doa ini setelah sholat. Dan kalau bisa diamalkan agar Allah jaga semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imamah. Ya Allah, jadikanlah pasangan kami dan anak-anak kami qurrata a'yun, dan jadikanlah kami imam, pemimpin bagi keluarga yang bertakwa. Amin. Baca doa ini, amalkan doa ini. Salam buat suami di rumah ibu. Semoga suami ibu semuanya jadi suami yang soleh.
dan Kak Azana, Kak Rizky, semoga Allah jaga ini semua. Amin ya Rabbal Alamin. Azana tuh seorang ibu yang baik, seorang istri yang baik juga, soleha juga buat aku. Dia tuh selalu mengutamakan suami, selalu mengutamakan anak-anak. Dan buat ngedidik anak tuh pokoknya aku udah akuin oke banget, bagus banget, telaten banget sama anak. Dan untuk urusan-urusan aku semuanya diurusin. Jadi kalau buat aku Azana tuh ya emang aku gak salah pilih, alhamdulillahnya. Banyak banget Masya pelajaran ya. Allah, terima kasih Ustadz juga banyak banget kita dapat pelajaran di kajian hati. Terus tadi ngobrol-ngobrol, Ngobrol tentang sharing-sharing. pernikahan, terus juga tadi ada yang nanya tentang orang tua. Ya, kita juga jadi dapat ilmu dari yang bertanya tadi.